Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya berada di depan Gapura Benteng Vandenbosch Ngawi ya sahabat ya. Saya berada di depan benteng. Hari ini saya mau melakukan penelusuran peninggalan kolonial Belanda pada abad ke-19 sahabat. Baik sahabat, di depan saya ini adalah sebuah tanah lapang yang cukup luas. Ini berada di sebelah selatan ya, sebelah selatan sebelum pintu masuk ke benteng ya sahabat. Di sebelah kiri saya ini ada tembok kurang lebih tingginya itu 3 meter dan sudah lumut, sudah menandakan bahwa usia dari benteng ini sudah lama sekali ya sahabat ya. Baik sahabat, mari kita menuju ke dalamnya benteng pendem. Di awal pintu masuk pertama kita akan menemukan sebuah bangunan gapura utama. Sebelum memasuki ruangan utama dari benteng pendem sahabat, sudah tua sekali ya ini. Ini kita lihat, ini adalah alat untuk menutup pintu gerbang kelihatannya sahabat ya. Sambil kita masuk ke dalam, saya mau bercerita sedikit mengenai sejarah benteng pendem sahabat. Jadi kenapa dinamakan benteng pendem? Karena benteng ini berada di posisi lebih rendah dari dataran kanan kirinya ya sahabat ya. Dari dataran kanan kirinya itu lebih tinggi dan posisi tanahnya atau posisi benteng pendem ini dikelilingi oleh Bengawan Solo ya sahabat ya. Posisi inilah yang juga membuat benteng bersejarah tersebut disebut juga dengan benteng pendem sahabat. Lokasi yang strategis ini dikatakan benteng pendem karena kawasan ini pertemuan antara Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Jadi dulu itu Bengawan Solo dan Bengawan Madiun itu menjadi salah satu jalur transportasi penting yang menghubungkan pesisir utara dengan wilayah pedalaman Pulau Jawa sahabat. Kita melangkah ke gapura kedua setelah gapura tadi. Bisa kita lihat dinding-dinding dari bangunan ini sahabat sudah termakan usia, banyak ditumbuhi rerumputan. Ini lapangan di tengah ya, tengah-tengah benteng maksud saya. Jadi kalau kita masuk ke area sini ya sahabat, pikiran kita akan terbawa flashback ke masa lalu dan membayangkan bagaimana kehidupan pada waktu itu yang terjadi di dalam benteng pendem ini sahabat. Sahabat, benteng pendem ini dulu ditempatin kurang lebih 250 prajurit bersenjatakan bedil dan 60 pasukan kavaleri sahabat, serta 6 meriam api yang diletakkan pada beberapa
sudut benteng. Sementara itu para prajurit tinggal di kamar-kamar bak asrama di lantai 2 yang bisa kita lihat untuk lantainya sudah tidak kelihatan lagi, tinggal rangka-rangkanya seperti ini ya sahabat. Jadi melengkung-melengkungnya bangunan masih kelihatan, tapi sebenarnya ini 2 lantai sahabat. Di atasnya lengkungan yang pertama ini adalah lantai 2. Jadi yang atas dan yang bawah ini dulu dipakai kamar sekitar 250 prajurit sahabat pada waktu itu. Bagian bawah tanah benteng ini dijadikan penjara, kemudian dan juga benteng ini dilengkapi sebagai gudang amunisi sahabat. Wisata sejarah benteng Pendem Ngawi meski sudah berusia hampir 2 abad dan sudah tidak difungsikan sebagai pertahanan, benteng ini masih menjaga eksotismenya sahabat. Kendati demikian, sebagian bangunan sudah tidak utuh lantaran terkena serangan bom pasukan Jepang pada tahun 1942. Ini tanda penunjuk arah ke penjara sahabat. Jadi di bagian sudut-sudut benteng ini terdapat penjara, tepatnya di bawah tangga. Kita nanti akan melihat secara dekat bentuk penjara pada masa itu ya sahabat ya. Di ujung sana, di tiap-tiap sudut bisa kita lihat ini lengkungan-lengkungan ini adalah dulu suatu ruangan yang berfungsi sebagai penjara. Semakin mengecil bentuk ruangan dan lengkungannya, itu semakin berat siksaan dari tahanan rakyat pribumi sahabat yang dikisah di sini. Konon menurut cerita dulu sampai meninggal menimbulkan bau busuk, baru dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang berada di tengah-tengah benteng ya sahabat ya. Di sini adalah saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dalam melawan penjajah dan dibunuh secara keji di dalam penjara ini oleh kolonial Belanda pada masa itu ya sahabat ya. Benteng ini menunjukkan bangunan khas Eropa yang dilihat hingga saat ini ya sahabat. Pada abad 19 menjadi salah satu pusat perdagangan di Jawa Timur dan dijadikan pusat pertahanan di Madiun dan sekitarnya sahabat. Ini masih di area penjara dan ini area ruangan penjara yang paling kecil, kurang lebih setengah meter diameternya sahabat, dan rakyat kita, rakyat Indonesia dimasukkan ke dalam sini yang hukumannya paling berat menurut informasi seperti itu. Bangunan ini berlokasi di depan penjara tadi sahabat. Masih kita lihat ditumbuhi pepohonan yang sudah berumur ratusan tahun sahabat, hingga menjebol dari dinding-dinding bangunan penjara ini sahabat. Kesan mistisnya sangat terasa sekali ya sahabat di sini. Meskipun saya di sini siang hari, tapi kesan mistis sangat-sangat terasa sahabat. Kita bisa membayangkan betapa kejinya pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menghukum rakyat kita ya sahabat. Kembali ke bangunan kamar ya, yang dulu kamar ya.
Untuk struktur bangunannya masih kokoh ya. Rata-rata bangunan Belanda itu kuat dan tahan lama. Batu batanya masih kelihatan, teksturnya masih kelihatan banget ya sahabat. Jadi di sini meskipun kondisinya siang, kesan mistis, kemudian kesan flashback membuat pikiran kita itu ke masa lalu itu sangat ini sekali, sangat terbawa sekali suasananya ya sahabat ya. Jadi di ujung-ujung ada penjara. Sahabat, ini adalah akar-akar dari pohon-pohon yang tumbuh secara liar di dalam ruangan. Untuk temboknya masih terlihat kokoh, masih tinggi, dan ditumbuhin akar-akar yang bergelantungan sahabat. Ini adalah pohon yang tumbuh secara liar. Kita tidak tahu berapa ratus tahun umurnya. Bisa dibayangkan kalau pohon berakar seperti ini tentu umurnya sudah sangat lama sekali ya sahabat. Seperti ini sahabat. Sahabat, perlawanan melawan Belanda yang berkorban di daerah itu dipimpin oleh kepala daerah setempat. Seperti di Madiun itu dipimpin oleh Bupati Kertodirjo, dan di Ngawi itu dipimpin oleh Adipati Judoningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo, serta salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Wirotani. Kemudian pada tahun 1825 Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845, yaitu Benteng Van den Bosch Ngawi. Benteng ini dihuni 250 tentara, 6 meriam, 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes van den Bosch sahabat. Ini berada di sebelah sisi timur sahabat. Jadi di bawahnya ini juga merupakan ruangan penjara ya sahabat. Mari kita mencoba menyusuri tangga ini menuju ke atas. Kita lihat ada apa di atas sahabat. Ini sudah tidak terawat sekali ya sahabat. Sepertinya papannya masih kelihatan, tapi di sini banyak kotoran kelelawar sahabat. Jadi ini tidak memungkinkan saya untuk berjalan ke arah sana, takutnya lapuk dan ambrol. Ini hitam ini adalah tai kelelawar sahabat, kotoran kelelawar, dan baunya sangat-sangat menyengat sahabat ya. Ini sampai ujung sana itu merupakan lantai 2. Jadi yang atas dipakai untuk tempat tidur prajurit, kemudian yang bawah difungsikan untuk tempat senjata dan tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya sahabat ya. Untuk lengkungan-lengkungan bangunannya masih kelihatan sekali sahabat ya. Pohonnya juga menjadi saksi bisu bahwa di sini dulu pernah menjadi tempat pertahanan rakyat kolonial. Sahabat, ini adalah sumur yang saya maksud tadi, berada di tengah-tengah lapang. Di sumur sini adalah tempat untuk membuang para rakyat pribumi yang membangkang sahabat ya. Sayangnya untuk sumurnya ini sudah tertutup tanah, jadi tidak dalam, dan menurut informasi di dalam sumur ini
banyak atau ratusan dari rakyat pribumi yang dimasukkan di dalam sumur ini, entah itu masih hidup atau sudah mati ya sahabat ya. Mari kita doakan semoga para pahlawan yang mendahului kita semoga diterima jasanya, diampuni segala dosa sahabat. Saya berada di sebelah utara atau di belakang benteng sahabat. Di sini adalah di sebelah gundukan ini merupakan kali atau bengawan. Ini adalah ruangan, sepertinya ruangan perwira atau kantor utama sahabat, berada di tengah-tengah benteng pendem sahabat. Ada sebuah peninggalan Belanda yang menyimpan banyak sejarah perjuangan Indonesia terkait tercapainya kemerdekaan dari para penjajah sahabat. Di sini ada salah satu museum yang masih tersisa dan dikemas secara swadaya yang dibuat oleh Yon Armet 12 Ngawi sahabat, atas prakarsa dan Yon Armet Ngawi. Pada waktu itu beliau Letnan Kolonel Armet Ronald F. Siwabesi. Museum ini dibuat agar masyarakat yang berkunjung mengetahui sejarah di balik bangunan yang berdiri megah di pusat kota Ngawi ini ya sahabat ya. Di sini ada foto dari Van den Bosch, kemudian foto Pangeran Diponegoro, kemudian gambaran dari perjamuan bangsa Belanda pada masa itu, dan foto di depan benteng pada waktu itu ya sahabat. Ini istrinya Van den Bosch sahabat dan anaknya sahabat. Kemudian Pangeran Diponegoro dengan gagahnya mengendarai kuda yang memimpin peperangan pada waktu itu. Sahabat, ini adalah makam dari Kiai Haji Muhammad Nur Salim yang dimakamkan di sini. Nanti kita akan mencoba berziarah di dalam makam ini sahabat. Konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini adalah orang yang menyebarkan agama Islam dan pertama kali di Ngawi. Lokasi makam ini bertempat di ruang utama benteng, tepatnya berada di sebelah museum ini sahabat. Sahabat, mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa kepada beliau yang telah mendahului kita, semoga amal jasanya diterima.
Alhamdulillah selesai sudah sahabat. Saya dalam memanjatkan doa kepada beliau Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Kita kembali menuju ke bangunan benteng yang ditumbuhin akar belukar dari pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Ini dulunya kelihatannya bekas seperti toilet ya sahabat ya. Dulu bekas toilet yang dipakai para prajurit. Sahabat, sepertinya ini bangunan sisi utara ini masih atau sengaja memang ditempati ya sahabat ya. Ini ada sandal di sini. Kemudian kita berjalan menyusuri bangunan yang masih ditempati. Kebetulan ini bulan Agustus ya. Jadi di sini terpasang tanda bendera atau dipasang bendera merah putih sahabat. Baik sahabat, terima kasih sudah menemani perjalanan saya dalam mengeksplor tempat wisata sejarah Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Semoga semua yang gugur di benteng ini diterima amal baiknya. Selamat siang. Selamat bergabung kembali di channel saya selanjutnya untuk eksplor tempat wisata. Terima kasih sahabat.